karena ngelihat dari film-film, terutama film-filmku banyak kan original story. Karena aku merasa sekarang dari fenomenanya sebenarnya global sih ya. IP ini menjadi sesuatu gara-gara Disney dan raksasa-raksasa IP lain kayak seolah-olah tuh kalau nggak IP nggak bakal ada yang mau minat gitu penonton gitu ya. Ini aku coba dobrak, maksudku kayak masa iya sih gitu. Nah, apalagi kalau sekarang umpamanya setelah film itu tayang, terus kemudian kan sekarang lagi tren tuh di TikTok dipotong-potong jadi beberapa bagian. Itu sudah mutilasi karya cipta, itu sudah melanggar hak moral dari karya cipta tadi. Nah, sebelum kita melangkah berbicara soal potong-potong, kita cek polling dulu ya Pak ya. Nah ini kita sudah buat polling. Apa yang paling kamu sukai dari Ernest Prakarsadi? Nah yang pertama ada pilihan kritis tapi tetap menghargai perbedaan. Yang kedua mengangkat keberagaman lewat karya. Yang ketiga konsisten mengedukasi lewat hak cipta. Dan yang terakhir sukses bridging antara idealisme dan industri. Ternyata kok Ernest yang paling banyak adalah kritis tapi tetap menghargai perbedaan. Apa komentarnya? Iya, aku kalau soal menghargai perbedaan pendapat di diskursus media sosial itu ya belajar banyak dari sejarah politik kita, dinamika politik kita 2 dekade terakhir lah, dari satu dekade maksud saya, dari Pilpres 2014, Pilpres 2019. Kan kita di sosmed berantem aja kerjanya ya, habis itu akhirnya karena berantem, karena panas, akhirnya poin yang kita mau sampaikan juga orang udah nggak terima duluan gitu loh, karena suhunya sudah terlalu tinggi. Akhirnya makanya menghargai perbedaan tuh buat aku konteksnya penting saat kita punya perbedaan pendapat dengan orang lain. Cara menyampaikan itu sama pentingnya dengan esensi dari apa yang mau kita sampaikan. Kalau misalnya kita bilang salah lu bukan begitu, orang udah defense duluan, boro-boro mau denger gitu kan. Makanya menghargai perbedaan itu penting karena ketika kita mau berdiskusi, berdialog, saling membuka, bertukar perspektif, cara kita menyampaikan juga krusial sekali gitu sih. Dari apa yang aku pelajarin setelah berbagai drama Pilpres ya. Iya. Akhirnya muncul tagline indahnya perbedaan. Iya. Kan gitu. Yang akhirnya muncul di masyarakat kalau Ernest tuh idealismenya tinggi gitu kan. Nah, iya. Ya mungkin karena ngelihat dari film-film, terutama film-filmku banyak kan original story. Karena aku merasa sekarang dari fenomenanya sebenarnya global sih ya. IP ini menjadi sesuatu gara-gara Disney dan raksasa-raksasa IP lain kayak seolah-olah tuh kalau nggak IP nggak bakal ada yang mau minat gitu penonton gitu ya. Ini aku coba dobrak, maksudku kayak masa iya sih gitu. Itu yang aku coba dari zaman dulu ketika masih bersama teman-teman di Star Vision, di Ngenes TikTok, bahkan sampai sekarang di Imaginary semakin ekstrim lagi gitu. Kita bikin original movie yang tiba-tiba hitam putih lah, apalah gitu ya, kita coba terus. Jadi idealis dalam arti aku memperjuangkan kebebasan kreatif dalam konteks aku percaya original story itu bisa juga punya ruang kok, bukan cuma nggak harus semuanya itu based on IP besar gitu. Kalau kita bicara soal bagaimana idealisme versus kapital nih kok, nah bisa dihubungkan nggak sih ada dampak atau efeknya dari apa yang Ernest buat dengan logika pasar ya yang pasti Kak, semakin kita berusaha untuk idealis dan gambling, ya namanya gambling, kadang kita menang kadang kita kalah gitu, betul. Tanda kutip ya. Aku ambil contoh yang tadi Pak Jatuh Cinta Seperti Film-film itu film hitam putih di bioskop. Di atas kertas itu seperti proyek yang sangat nekat gitu ya. Tapi ternyata di saat itu perjudian kita berhasil, dalam arti untuk sebuah film yang budgetnya tidak terlalu besar kita dapat sekitar 600-an ribu penonton plus 7 piala citra ketika itu. Bandingkan dengan yang baru saja kita lalui kemarin terakhir Tinggal Meninggal. Sebuah film dark comedy di mana kita menertawakan duka. Yang ternyata setelah filmnya tayang dan kita evaluasi, sepertinya menertawakan duka itu sesuatu yang buat Indonesia masih cukup tabu. Nggak gampang diterima joke-joke seperti itu, sehingga secara penonton itu sekitar 180 ribu penonton yang sebenarnya di atas kertas proyeknya minus lah gitu. Jadi ya ada berhasilnya ada enggaknya, tapi ya sekalinya ada yang seperti agak lain ya ibaratnya itu kayak mensubsidi lah proyek-proyek yang lain. Emang susah ditebak film tuh kan ya, mungkin Bapak juga ngikutin apa film yang kadang-kadang tiba-tiba yang
bakalan horor nih, wah horor lagi laku, tiba-tiba sekarang horor lagi agak-agak susah gitu. Kemarin sore yang di atas kertas kayaknya ini film kayaknya berat deh, tentang time travel, tentang apa gitu, pemainnya cuma 2 gitu di atas kertas, bukan seperti film yang box office gitu, tiba-tiba 3 juta penonton gitu. Jadi selalu ada lah anomali itu tidak mudah diprediksi memang. Tapi yang menarik lagi adalah ya kita bisa terima atau tidak. Hal-hal yang trending itu adalah melalui algoritma platform saat ini ya, Ko Ernest. Sosial media maksudnya. Sosial media begitu. Jadi film juga ada dampaknya di situ. Dampaknya adalah bahwa sekarang mau tidak mau kita harus sangat meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk menggarap promosi di platform-platform tersebut gitu. Kejar itu ya. Iya, jadi peperangannya di terutama TikTok. Iya, TikTok. Wah, kalau bayangin aja dalam 1 bulan itu bisa ada berapa film gitu, dalam sebulan bisa ada 20-an film mungkin ya. Saat 4 minggu masing-masing bisa 4-5 film, belasan sampai 20 film kadang-kadang. Nah, itu perang promosinya seperti apa itu bisa dibayangkan gitu. Jadi itu bagian-bagian yang kadang-kadang kita aduh pusing ya, tapi mau nggak mau kerahin buzzer juga gak sih? Iya, pernah nyobain juga, tapi kayaknya orang sekarang udah pinter deh. Maksudnya udah kayak orang juga lihat gitu, kalau ada film dipuji-puji sama buzzer gitu, mereka juga nggak langsung percaya gitu. Jadi itu berubah terus pula trennya. Maksudnya terutama kalau kita ngomongin sosial media, TikTok ya sekarang yang menjadi rajanya bisa dibilang gitu. Dinamika di dalam platform itu aja kan berubah terus gitu. Jadi kita harus ngikutin terus mau nggak mau. Ya yang tadinya kan trennya dulu KOL atau buzzer, sekarang mulai clipper ya kan, trennya tren clipper. Nggak tahu ini bertahan berapa lama, nanti akan ke arah mana lagi. Kita sebagai produser dan sutradara suka nggak suka mau nggak mau harus tahu yang kayak gini. Kayaknya ini bukan bagian dari pekerjaan kita harusnya, tapi kita mau nggak mau harus tahu gitu. Terus kok Anda sendiri ngeliat kayak gitu gimana? Gak apa-apa atau ya udahlah sekalian marketing film? Kan kita nggak bisa ngelawan ya, itu kan arus yang terlalu kuat untuk dilawan. Jadi yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan digital agency yang memang they know what they're doing gitu ya Pak. Kita kan cuma tahu kulit-kulitnya aja gitu. Jadi kita kerjasama dengan agency. Kita banyak ketemu sama orang-orang dari platformnya buat mereka senang kok mengedukasi kita, pengen belajar. Jadi sekarang tuh kayak apa sih keadaannya gitu. Itu aja sih. Cuman mungkin melalui aku rasa ini platform yang tepat gitu untuk teman-teman yang kerja di platform media sosial yang tadi Bapak bilang tuh yang dimutilasi itu. Aku rasa sekarang enforcementnya dari platform harusnya bisa lebih ketat lagi sih Pak. Kadang kalau kita punya series gitu ya dicacah part 1 dari 30 gitu. Series setengah jam bisa jadi 30 shorts gitu kan. Maksudnya banyak banget loh Pak itu. Akhirnya banyak sekali yang dirugikan. Orang pihak platform streaming yang udah membayar biaya mahal untuk memproduksi itu semua akhirnya nggak dapat. Itu melanggar IP itu, melanggar hak cipta banget itu. Negara sudah menyiapkan nggak sih Pak perlindungan hukum untuk kedaulatan? Bisa, itu bisa. Artinya dari segi undang-undang hak cipta itu bisa udah merupakan pelanggaran, gitu kan? Kalau di Ditjen KAI kan ada Direktorat Penegakan Hukum, itu bisa lapor ke sana, bisa umpamanya situsnya di take down, hak itu diaksesnya tidak bisa diakses ya. Itu bisa dilakukan itu dengan laporan. Mas Ernest datang ke Ditjen KAI, film saya dimutilasi nih, tolong dong yang platform ini ditutup hak aksesnya sehingga orang nggak bisa nonton, itu bisa. Betul. Tapi biasanya mati 1 tumbuh 1000 ya Koy. Iya, volumenya tuh besar sekali. Makanya tadi aku berharap pleading ke pihak platform, karena menurutku dengan kecanggihan teknologi mereka yang luar biasa itu mereka bisa melakukan itu by algoritma gitu. Jadi dengan algoritma mereka udah tunggu bajakan nih gitu. Kalau harus diaduin satu-satu berat. Kalau satu-satu berat. Bapak capek, saya capek. Paling ada sistem. Juga nggak bisa lewat imbauan, kayaknya memang harus ada sesuatu yang lebih konkret memang gitu. Apapun karya yang dihasilkan itu merupakan karya cipta. Sekalipun dia remake ya. Ya. Jadi tadi kan sekarang gini. Kalau di hak cipta itu ada yang namanya karya original. Seperti Ko Ernest ini dia bikin cerita, mikirin sendiri terus dibikin itu original banget. Terus ada juga orang yang bikin karya turunan. Karya turunan itu di Creative Works, itu artinya dia mendapat izin dari orang lain untuk membuat film itu di remake. Kan itu juga ada sekarang. Banyak yang terjadi seperti itu. Jadi umpamanya film ini ada di negara lain, terus kemudian di remake oleh kita. Dan kemudian diadaptasi dengan situasi di Indonesia. Nah, karya yang dihasilkan pun dia itu juga merupakan karya dia sendiri. Contohnya gini, ada sebuah film yang judulnya, ya seperti contohnya Miracle in Number 7 itu ternyata dibikin di beberapa negara dengan karakteristik yang berbeda-beda, tapi alur ceritanya sama. Nah, si
sutradaranya tadi atau produser tadi punya hak cipta untuk karya yang dibuat mereka sendiri. Tetap punya hak dia. Itu sebagai karya turunan gitu loh. Jadi apapun yang dihasilkan oleh orang tetap itu merupakan dilindungi hak ciptanya. Kayak seperti ini yang kemarin yang viral tari di perahu itu loh. Itu kan ini kan banyak aspeknya ya. Jadi ada musiknya, ada pacu jalur lainnya. Jadi pacu jalur itu. Nah, itu kan juga comot-comot aja yang penting viral gitu. Kalau Ernest lihat itu seperti apa? Jadi kan mendiskreditkan karya yang benar-benar asli. Kalau aku sih konteksnya dalam konteks film, story dan sebagainya, aku berusaha untuk educate terutama ke teman-teman penulis yang masih kadang-kadang kan penulis tuh karena lugu, karena nggak berpikir panjang, ngupload tulisan, ngupload posting tiba-tiba misalnya ada yang viral, kemudian nanti mau diadaptasi, mau diambil sama PH untuk jadikan film. Ini kan sebenarnya literasinya dibutuhkan sebenarnya oleh semuanya, yang terutama yang belum profesional ya itu. Karena misalnya nih bikin tulisan di jangan buku deh, misalnya Wattpad gitu ya, platform nulis gitu. Tiba-tiba viral, terus tiba-tiba saya beli ya jadi film, kamu saya kasih 5 juta, terus mungkin dia pikir wah aku dapat uang 5 juta, dikira 5 juta gede kan untuk padahal untuk sebuah ide untuk diadaptasi menjadi layar lebar 5 juta itu kecil sekali. Nah hal seperti ini kan sebenarnya gimana caranya mendaftarkan bahwa sekarang kamu udah bisa lo daftarin sendiri ide-ide kamu, hak merek kayak gitu kan bisa didaftarkan sendiri, ada kategori-kategorinya gitu. Jadi kayak gini-gini kita sih selalu informally kita selalu berusaha edukasi sih gitu. Lebih ke edukasinya ya untuk supaya ngerti lah masyarakat. Jadi ketika someday mereka viral, hopefully viral dan ada karyanya yang meledak, tidak udah salah ready. Langkah. Tidak salah langkah. Oke, baik. Kita ke Q&A ya, kok Ernest juga Pak Agung. Ada dari Sony Kompi. Jadi kalau saya remix potongan film jadi parodi, viral tapi tidak menghasilkan uang, masih dianggap pelanggaran gak sih? Bagus pertanyaannya, gimana? Tetap bahwa tindakan ini remix potongan film jadi parodi. Ini sebetulnya juga cikal bakal adanya pelanggaran hak cipta, ya kan? Ini ada kasus juga orang dulu sering begitu kan, bikin. Ternyata dia bikin parodi yang kesekian kali. Ya, dengan musiknya, dengan sinkronisasi yang lebih menarik, ternyata itu banyak ditonton orang. Akhirnya dia protes, Pak yang kemarin-kemarin saya nggak dimonetes, kok sekarang saya dimonetes? Karena viewersnya lebih besar. Jadi orang selalu beranggapan bahwa kalau kita bicara komersial, itu kan selalu harusnya pikirannya harus ada uang di muka gitu ya, atau ada uang. Padahal kalau sekarang di era digital, itu kan ada namanya commercial scale. Berapa sih skala orang yang nonton, berapa views, kemudian dia akan dapat endorse. Betul. Itu kan keuntungan yang dapat dia. Artinya dia akan dapat keuntungan yang nggak langsung dapat uang, tapi dapat produk yang lain umpamanya. Itu kan sebenarnya ada nilai komersialnya gitu. Nah, jadi juga harus hati-hati ketika kita bilang membuat remix potongan film jadi parodi. Ini betul pertama ya. Kalau dia tidak untuk komersial, yang jelas dia melanggar hak moral. Karena hak moral itu tidak boleh menghilangkan nama pencipta, memutilasi karya cipta tanpa izin dari penciptanya. Gitu. Jadi salah ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, kita geser lagi ke topik selanjutnya. Kok Ernest ini kan pernah komen ya soal Citayam Fashion Week gitu. Iya ya. Apa ya aku komentarnya jadi takut sendiri. Soal aku bilang cultural apa ya? Grid itu loh kok. Apa? Cultural Grid ya. Yang Maden mau mendaftarkan. Iya betul. Iya saya baru ingat. Nah ini kok Ernest lihatnya apakah terjadi gejala yang sama ini di industri film di Indonesia? Enggak sih aku rasa. Sebenarnya mendaftarkan IP untuk sesuatu yang milik rakyat atau milik bersama itu konsekuensi moralnya besar sekali gitu. Kalaupun secara legal kita berhasil masuk, backlashnya tuh potensinya besar gitu loh. Jadi misalnya ada sebuah situasi atau kejadian yang viral, lalu oleh sebuah PH misalnya dia nggak ada yang daftarin nih, didaftarkan kemudian dibikin film, aku rasa akan dapat sanksi sosial dari masyarakat gitu. Jadi tidak sesimpel itu juga sebenarnya. Karena merasa kepemilikannya semua orang nih. Bukan gitu sesimpel ya, mungkin itunya first to file, tapi kan ketika orang lihat dan apa sih lu nggak ada konsekuensi itunya juga gitu. Malah jadi pasarnya nggak dapet nih ya kok ya, karena ada sensitivitas itu. Iya, biasanya biasanya kalau sesuatu yang kita banyak sekali kasus viral di media sosial, tapi biasanya tetap
kalau mau dibikin film itu pasti izin ke pihak keluarga. Itu pasti biasanya akan selalu kayak gitu. Nah, ketika filmnya tayang, apakah itu bagaimana diserahkan kembali ke masyarakat? Contohnya misalnya kasus Vina Garut yang yang bersangkutan sudah izin ke pihak keluarga, keluarga sudah mengizinkan, masyarakat pro kontra, ya itu menjadi dinamika kita di masyarakat gitu. Tapi secara jalur at least dia udah izin ke pihak keluarga gitu kan. Masalah suka atau enggak ya itu kembali ke itu kalau film ngenes itu udah minta izin papa mamanya. Saya minta izin ke istri, sorry ya yang meranin kamu orang lain. Lebih ke bangsa. Tapi Pak Agung sebenarnya negara ya Indonesia khususnya itu punya nggak sih mekanisme untuk melindungi karya yang ekspresif kolektif seperti Citayam Fashion Week? Iya, sebetulnya tadi yang tadi seperti kata Ko Ernest tadi bilang, ya memang sebenarnya ini kan mengangkat sesuatu yang ada di masyarakat. Ya itu memang agak sensitif ya. Artinya kalaupun diangkat dibikin cerita itu suatu karya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi kan di situ ada etika yang berlaku di masyarakat yang harus diperhatikan gitu kan. Kalau bicara KI ya, IP gitu ya, orang ngangkat cerita dibikin cerita based on true event gitu atau apalah gitu diangkat kemudian jadi sebuah naskah novel gitu. Boleh saja, itu suatu karya original dibikin sendiri kan. Nah, tapi sekarang ada etikanya bagaimana ketika mengangkat sebuah cerita tadi yang artinya ada orang-orang yang memang terlibat di sana. Nah itu yang juga perlu tapi memang ada beberapa film kalau saya lihat mengangkat cerita terus kemudian endingnya dirubah. Supaya tidak sama persis dengan yang ada gitu ya. Nah itu sebaliknya kadang justru dihiperbola. Nah, karena yang asli dan aslinya kurang dramatis. Kurang dramatis, ini dramatik seperti itu. Biar yang nonton lebih banyak ya kok. Ya karena memang yang benar sih ada faktor etika kan. Kalau hukum kan saklek ya Pak. Kalau etika kan kadang dinamis gitu. Masyarakat kita values-nya bisa bergeser, etikanya bisa berubah-ubah mungkin ya over long period of time. Tapi kan kalau hukum kan harus saklek gitu. Jadi ada gap itu sih memang yang harus dijaga. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih Ko Ernest yang kita baca. Dari Kristo Rico, Ko Ernest banyak angkat isu-isu sosial minoritas. Pernah dituduh memanfaatkan penderitaan enggak? Ya saya udah menderita, masa nggak boleh saya manfaatkan? Kapan lagi ya? Biar orang yang nilai ya, karena poinnya kan adalah di masing-masing cerita yang saya bikin pasti ada isu yang mau diangkat gitu. Kalau memanfaatkan penderitaan sih rasanya enggak, tapi penderitaan yang pernah saya alami adalah bekal untuk bisa punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda ketika bercerita, mungkin gitu ya. Tapi mungkin bahasanya begini Pak, manfaat kata yang diangkat juga satu penderitaan dengan saya kata gitu. Iya nih kayaknya kalau dari nama-namanya sama Anda penderitaan kita sama kayak bro. Jadi mungkin satu seperjuangan. Iya, saya mengangkat film itu karena penderitaan saya sama dengan Anda kan gitu. Relate.